بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء للخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithul rabi' marahilul khalqi. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang marahilul khalqi, yaitu bagaimana proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abi Abdurrahman, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi SAW adalah merupakan seorang yang dipercayai omongannya dan orangnya juga terpercaya, atau diartikan orang yang benar dan mengatakan sesuatu yang benar. Kenapa Nabi SAW di sini oleh Abdullah bin Mas'ud diberi gelar atau dilabeli as-sadiqul masduq? Karena yang akan diutarakan Nabi ini adalah perkara yang gaib, berkaitan dengan perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kenapa Rasulullah mengetahui perkara yang gaib? Karena Rasulullah setiap ucapannya itu adalah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan Nabi itu bukan berdasarkan nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain daripada Nabi termasuk kita, bahwasanya apa yang kita ucapkan itu sebagiannya adalah berdasarkan nafsu, dan kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi SAW semua perkataannya itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Makanya setiap apa yang diterima oleh Nabi itu di dalam hak Nabi wajib disampaikan kepada umatnya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang Nabi dapatkan dari Allah merupakan wahyu, itu wajib Nabi sampaikan kepada umatnya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Inna ahadakum yajma' khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Proses awal penciptaan manusia, semua manusia itu proses awal penciptanya adalah, kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap kalian itu proses penciptaan atau perjalanan proses penciptaannya di dalam setiap rahim ibunya itu, yaitu awalnya apa? Maka bermula dari sperma. Yang dimaksud dengan sperma di sini adalah penggabungan antara sperma laki-laki dan sperma perempuan. Jadi sperma laki-laki dan sperma perempuan bertemu, kemudian ditempatkan di mana? Di rahim seorang wanita.
Tidak mungkin sperma laki-laki saja kemudian akan menghasilkan seorang anak, dan juga tidak mungkin sperma perempuan saja kemudian menghasilkan seorang anak. Maka sesungguhnya adanya dua sperma yang berkumpul, berkumpul dalam satu rahim, maka kemudian disitulah proses penciptaan manusia. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari bertemunya sperma laki-laki dan perempuan, maka berubah menjadi yang namanya darah. Dari sperma ini menjadi darah. Maka bisa dikatakan di dalam hukum fikih bahwasanya segala sesuatu yang bermula dari sperma itu bisa menjadi sesuatu yang suci, bisa menjadi sesuatu yang najis. Seperti apa? Sperma itu berubah menjadi darah. Maka ketika menjadi darah itu jadilah sesuatu yang najis. Sedangkan sperma itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang suci, bukan najis. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Nah, setelah menjadi darah, maka 40 hari selanjutnya kemudian menjadi segumpal daging. Berarti berapa hari semuanya? 40 kali 3, 40 sperma, 40 darah, 40 daging. Berarti prosesnya selama 120 hari. Ketika masuknya sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan, maka perlu proses 120 hari. 120 hari itu baru kemudian Allah menugaskan malaikat untuk meniupkan roh di dalam rahim tersebut. Nah, artinya bahwasanya ketika sudah berumur 120 hari, andai kata ada wanita yang keguguran, ya, maka sudah berlaku baginya, yakni bagi kandungan tersebut adalah hukum sebagai manusia pada umumnya. Andai kata wanita keguguran, ya, andai kata wanita keguguran dan kemudian yang ada di dalam kandungannya itu meninggal, maka berlaku bagi yang meninggal itu, ya, kandungan tersebut, janin tersebut berlaku sebagaimana manusia pada umumnya. Itu pendapat yang pertama. Maka ketika dia itu mati, berlaku pertama dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu menurut ahli hadis. Sedangkan menurut ahli fikih dilihat apakah ada tanda-tanda kehidupan. Makna tanda-tanda kehidupan ini bukan keluarnya itu harus hidup kemudian meninggal, tidak. Tetapi andai kata, ya, janin ini apabila ditiupkan nyawa dia bisa hidup, maka berlaku baginya fardu kifayah. Berlaku baginya fardu kifayah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Apa tandanya? Umumnya tandanya hidup itu adalah dengan memiliki kepala. Betul tidak? Tapi tangan tidak ada. Ada orang hidup tanpa tangan, betul tidak? Ada orang yang hidup tanpa kaki. Tapi kalau tanpa kepala ada tidak? Tidak ada. Orang hidup tanpa kepala tidak ada. Nah, di sini kata para ulama fikih, ahli fikih mengatakan bahwasanya andai kata janin ini ya, andai kata janin ini ditiupkan roh di dalamnya dan dia hidup, maka berlaku baginya fardu kifayah, yakni dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Dan andai kata janin ini ditiupkan roh di dalamnya dan dia tidak hidup karena tidak ada kepala, hanya sepotong daging atau segumpal darah, maka dia hanya dikuburkan saja. Hanya dikuburkan saja. Tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Jelas Pak ya? Dan ini seringkali terjadi
seringkali terjadi di daerah kita. Ada wanita yang belum mencapai usia kandungannya, belum mencapai 9 bulan, dia mengalami keguguran. Baik yang dikeluarkan itu, janinnya itu utuh atau janinnya tidak utuh. Maka berlaku dua. Andai kata ditiupkan roh, janin ini hidup, maknanya memiliki ciri-ciri kehidupan, maka berlaku baginya sebagaimana umumnya manusia. Dan apabila andai kata ciri-ciri kehidupan itu tidak ada, maka tidak berlaku baginya fardu kifayah kecuali hanya ditanam atau dikuburkan. Yang kedua, mungkin sebagian di antara kita ada berlaku sesuatu yang disebut dengan tahlilan. Betul? Nah, andai kata yang meninggal ini anak di bawah usia baligh, belum mencapai usia baligh, maka tahlilan itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia tidak taklif. Artinya anak ini tidak memiliki beban. Sedangkan tahlil itu berlaku bagi siapa? Bagi kita yang sudah memasuki usia baligh. Karena orang yang ditahlilkan itu identik dengan orang yang umumnya manusia itu memiliki dosa. Sedangkan anak kecil, apalagi anak yang meninggal di dalam kandungan, itu ketika meninggal tidak perlu ditahlilkan. Tidak perlu ditahlilkan. Karena ada sebagian tradisi di antara masyarakat kita yang ketika anaknya masih sangat kecil, atau yang terjadi di dekat rumah saya itu, anaknya meninggal di dalam kandungan, dia mentahlilkan anaknya sampai 1 tahun. Ini tidak perlu. Tapi kalau bab sedekah kepada orang lain silahkan, karena tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau untuk tahlil itu sendiri kepada anak tersebut tidak diperlukan, karena anak tersebut tetap akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Setelah diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya, maka kemudian malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menentukan 4 hal bagi janin tersebut. Untuk menentukan 4 hal. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas khusus. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas khusus. Yang wajib kita ketahui, malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 tugas. Itu wajib kita imani. Seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel sampai kepada malaikat Malik. Itu yang wajib kita ketahui. Wajib hukumnya. Sedangkan selain daripada itu tidak wajib. Ya. Nah, di antaranya yang tidak wajib kita ketahui atau kita imani adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh setiap di dalam kandungan. Tetapi untuk mengetahuinya boleh, tapi tidak wajib. Berarti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah di luar 10 malaikat. Apa 4 hal yang ditulis oleh malaikat? Bikutubi rizqihi. Pertama, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Wa ajali, dan telah ditentukan oleh Allah setiap manusia itu ajalnya, kematiannya. Wa amali, dan kemudian amalnya. Kemudian wasyaqiyyin am sa'id, yaitu apakah dia itu termasuk orang yang hidup dalam keadaan bahagia atau justru dia itu termasuk orang yang hidup dalam keadaan sengsara. Fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq alaihi alkitab fa ya'mal bi amalin ahli an-nar fa yadkhuluha. Maka Nabi SAW bersumpah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya setiap kalian, ya, andai kata mengerjakan pekerjaan ahli surga, sehingga antara dirinya dengan surga itu
dekat sampai menyisakan satu dhira'. Satu dhira' itu sekitar tidak sampai 1 meter. Tidak sampai 1 meter kalau tidak salah. Satu dhira' itu. Ya, anggap saja menurut ukuran kita itu 1 meter. Satu dhira' itu anggap saja hanya tersisa 1 meter. Faisbiq alaihil kitab. Maka ternyata ya, manusia yang tadinya itu dekat kepada surga, faisbiq alaihil kitab, didahului oleh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia itu melakukan perbuatan ahli neraka dan kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Dan ada juga di antara kalian yang dia itu adalah orang yang melaksanakan pekerjaan atau amal ahli neraka sehingga antara dirinya dengan neraka itu semakin dekat. Faisbiq alaihil kitab, maka kemudian takdir melampauinya, mendahuluinya, maka kemudian dia mengerjakan pekerjaan ahli surga dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, pertama, hadis ini menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Semua manusia itu berasal daripada sperma. Sebagaimana yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khuliqa mimma'in dafiq. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan, yaitu air sperma. Tidak ada manusia itu tercipta selain daripada sperma. Semua manusia itu tercipta daripada sperma. Dan dari sperma itulah menunjukkan bahwasanya bagaimana kekuasaan Allah menjadi semulanya yang tidak memiliki kekuatan hingga menjadi memiliki kekuatan. Nah, ini menepis anggapan bagi sebagian manusia yang bahwasanya mereka itu meyakini ketika manusia itu masuk ke dalam kubur, maka manusia itu akan hancur dan tidak akan kembali menjadi manusia. Ada sebagian manusia yang beranggapan dan meyakini bahwasanya manusia itu ketika masuk ke dalam kubur, maka manusia itu akan hancur, tulang belulang, dan kemudian akan habis, akan sirna, dan tidak akan kembali lagi menjadi utuh sebagaimana ketika mereka di dunia, karena tidak ada kekuatan yang dapat mengembalikan mereka. Nah, anggapan yang semacam itu ditepis oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mu'minun, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditepis. Bagaimana orang-orang kafir pada saat itu mengingkari bahwasanya manusia dapat kembali seperti semula. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali dan telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui proses mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kita ini sudah mati sebelumnya. Kita ini sudah mati sebelumnya. Sebelum kita ditiupkan roh kita, maka kita dalam keadaan mati. Itu mati pertama. Mati yang kedua kapan? Ya, mati setelah kehidupan di dunia. Dan kita dihidupkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang firman Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian mengingkari Allah, kufur terhadap Allah, tidak percaya kepada Allah, sedangkan kalian pada saat itu dalam keadaan mati. Kita semua ini semulanya tidak ada dan kemudian menjadi ada. Sebab apa kita dihidupkan? Maka
kita mengetahui semuanya sebab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan, kita ini ada yang sebelumnya tidak ada, itu sebab Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi proses manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Nabi SAW? Melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min ghutatin mukhallaqah wa ghayra mukhallaqah." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu ketika dalam keraguan, maka Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan kepada kalian semua itu melalui penciptaan. Dan sesungguhnya Allah menciptakan kalian itu berasal daripada tanah. Maksudnya bukan kita berasal daripada tanah, tapi moyang kita yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Maka kita semua berasal daripada Adam. Ya. Sesungguhnya kita berasal daripada Nabi Allah Adam, yang mana Adam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal daripada tanah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tsumma min nutfatin, tsumma min 'alaqatin, tsumma min mudghatin." Kemudian dari tanah itu menjadi sperma. Dari sperma itu kemudian menjadi darah, dan dari darah itu menjadi yang namanya segumpal daging. Tsumma min mudghatin mukhallaqah. Kemudian kita ini sebenarnya dari sesuatu yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang sempurna. Kita berasal dari sperma. Kira-kira sperma ini sempurna tidak? Tidak. Karena sperma ini tidak bisa diapa-apain. Tapi menjadi sempurna, menjadi manusia. Berarti menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Nah, ketika manusia meninggal hancur menjadi tulang belulang, kemudian menjadi sempurna tidak? Tidak. Hancur berarti tidak sempurna. Kemudian oleh Allah dibangkitkan kembali menjadi manusia. Yang semulanya kita hancur, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan kita kemudian menjadi sempurna. Proses kita dari tidak sempurna menjadi sempurna sebanyak 2 kali. Pertama, tidak sempurna ketika kita ini berupa setetes sperma. Kemudian sempurna menjadi manusia yang memiliki kepala, memiliki kedua tangan, memiliki kedua kaki, dan memiliki tubuh, serta memiliki beberapa organ-organ tubuh yang lain. Dan kemudian kita akan hancur ketika kita wafat, masuk ke dalam kuburan, kita akan hancur. Berarti menunjukkan tubuh kita yang tidak sempurna kembali menjadi tidak sempurna. Dan kapan akan sempurnanya tubuh kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua, dan semulanya kita ini hancur kemudian menjadi utuh. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia yang ketika tidak mempercayai bahwasanya manusia ini tidak mungkin dibangkitkan kembali oleh Allah karena manusia itu hancur, maka setidaknya firman Allah taala yang barusan disampaikan ini menepis anggapan mereka, ya, bahwasanya kita juga semulanya berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Berarti menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Mana yang dimaksud oleh hadis ini? Sudah? Lalu bagaimana hukumnya? Hadis ini ada hukum fikihnya. Bagaimana hukum wanita yang menggugurkan kandungan? Hukum wanita yang menggugurkan kandungan. Karena ada wanita yang barangkali terbebani dengan kandungannya. Dia susah beraktivitas, dia susah menjalani kehidupan umumnya wanita pada umumnya. Kemudian kandungan ini menjadi beban. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, kalau kandungan ini
sudah melewati waktu 120 hari, berarti sudah menunjukkan kandungan itu sudah ditetapkan roh di dalamnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, dan dosanya sama dengan membunuh manusia pada umumnya. Artinya sama dengan membunuh sesuatu yang bernyawa. Itu pertama. Hukumnya haram. Kecuali dokter telah memvonis bahwasanya kandungan ini kalau di atas 120 hari akan mengorbankan nyawa ibunya atau akan menimbulkan resiko, maka diperbolehkan. Dan itu dalam keadaan darurat. Sudah? Yang kedua, apakah boleh menggugurkan kandungan apabila dia belum genap mencapai 120 hari? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Apabila wanita yang mengandung tersebut mengalami kesulitan beraktivitas. Seperti misalkan ketika dia mengandung ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian dia konsultasi ke dokter kandungan. Kata dokter kandungan, ini disebabkan kandungan Anda. Kandungan Anda yang semacam ini menyebabkan Anda ini sulit beraktivitas. Kalau Anda ingin beraktivitas seperti semula, maka Anda harus menghilangkan kandungan ini. Ternyata dia baru positif hamil seminggu. Apakah boleh? Boleh, kata para ulama. Boleh, karena bisa menimbulkan resiko. Dan wanita ini andai kata tidak bisa bergerak, maka dia tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, maka dia tidak bisa makan. Berarti boleh. Tapi kalau usia kandungannya di atas 120 hari, yang mana sudah Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan nyawa ke dalam kandungan tersebut, maka hukumnya haram kecuali darurat. Apalagi menggugurkan kandungan yang sudah jelas dia itu sudah berbentuk jabang bayi. Andai kata tidak ada darurat di dalamnya, darurat yang diperbolehkan di dalam agama, darurat yang diperbolehkan di dalam agama, maka hukumnya tetap haram, berdosa. Berdosa. Yang kedua, kata para ulama bahwasanya kita sebagai manusia hendaknya pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala andai kata kita diberikan yang namanya keturunan. Karena keturunan ini adalah tujuan daripada pernikahan. Setiap orang yang menikah, dia berharap dengan pernikahan itu mendapatkan keturunan. Karena salah satu fungsi pernikahan itu adalah dengan mendapatnya keturunan. Maka siapapun yang dianugerahkan oleh Allah keturunan, yang mana keturunan itu belum keluar, artinya masih berupa kandungan, hendaknya dia menjaga betul-betul amanah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan senantiasa melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang suami berkewajiban mencari nafkah halal dengan cara yang halal dan didapatkan di tempat yang halal, dan kemudian mendapatkan rezeki yang halal. Karena yang halal itu dan rezeki tersebut akan dikonsumsi istrinya dan anak-anaknya. Dan ketika sesuatu yang halal itu masuk, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, seorang suami yang ketika mengetahui istrinya mengandung, hendaknya memperlakukan istrinya itu dengan lemah lembut. Karena di dalam istri itu ada nyawa. Dan si istri mengorbankan nyawanya dan mempertaruhkan nyawanya demi keberlangsungan hidup kandungannya. Maka suami tidak boleh melakukan hal yang dapat melukai seorang istri, yang mana ketika istri itu mengandung. Apakah kalau tidak mengandung boleh, Pak Ustaz? Sama, tidak boleh. Terlebih ketika istri itu mengandung. Karena ketika istri mengandung itu sensitifnya lebih tinggi daripada tidak mengandung. Yang ketiga, hendaknya diberikan perhatian kepada seorang istri yang mana ketika dia itu mengandung. Perhatian yang lebih besar daripada istri sebelum mengandung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Khadijah mengandung,
maka Nabi SAW memberikan perhatian lebih kepada Sayyidatuna Khadijah. Begitu juga yang berlaku bagi Sayyidina Ibrahim kepada Siti Hajar. Tak kala Siti Hajar mengandung Ismail alaihi salatu wassalam, maka Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan perhatian lebih kepada Siti Hajar. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam kepada Sayyidatuna Hawa. Di saat Sayyidatuna Hawa merasakan bagaimana beratnya beban seseorang yang mengandung, yang pada saat itu Siti Hawa mengandung anaknya, maka Sayyidina Adam memberikan perhatian lebih kepada istrinya yang bernama Siti Hawa. Bahkan Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam? Maka Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar istrinya Siti Hawa diberikan kekuatan ketika mengandung. Dan dari sinilah ada tradisi di tempat kita yang berlaku selamatan 2, 3 sampai 7 bulan. Tujuannya adalah untuk mendoakan agar yang dikandung atau yang mengandung diberikan kekuatan oleh Allah sampai masa-masa kelahiran. Ini penjelasan sebagian daripada hadis yang keempat tentang marahilul khalqi, proses penciptaan manusia. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana proses tentang qada dan qadar bagi setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan saya jelaskan minggu depan. Berhubung kesehatan saya kurang baik ya, dari tadi malam kepala saya ini pusing. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan secara singkat ini bisa difahami dan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.